Masih banyak orang yang belum bertobat kepada Dia. Maka untuk itu kita harus memberitakan Injil. Untuk itu Matius pasal 24 ayat 14 mengatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan seluruh dunia, menjadi saksi bagi semua bangsa. Sesudah itu baru tibalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari dulu sampai hari ini banyak orang Kristen hanya jago berteriak-teriak dan memohon kepada Tuhan supaya Tuhan lebih cepat datang ke dunia ini, mengangkat dia, mengambil alih semua masalah dan persoalan, tapi dia lupa dia sendiri yang nggak pernah beritakan itu. Memaksa Tuhan untuk sesegera mungkin datang, tiap hari dilakukan supaya dia lebih cepat keluar dari masalah persoalan penderitaan dan kesukaran dan pergumulan dari dunia. Tapi dia lupa tugas pemberitaan Injil nggak pernah dia lakukan. Mau saja jauh. Suami, istrinya, anak-anaknya, orang tuanya, mertuanya nggak pernah diinjil. Tapi memaksa-maksa Tuhan. Untuk apa? Supaya Tuhan datang ke dunia. Bahkan ironisnya, kadang-kadang ada banyak gereja memakai semboyan-semboyan tahun ini tahun penuaian. Tapi langkah konkret untuk menginjili nggak pernah ada. Action konkret untuk bertakan Injil nggak pernah ada. Hanya omong-omong doa. Tahun ini tahun penuaian jiwa-jiwa baru. Itu sama dengan omong kosong. Kalau berani kita membuat sebuah statement, kalau kita berani menetapkan satu visi di gereja kita, harus berani melakukannya. Jangan hanya cuma jago membuat statement dan pernyataan. Penuaian. Tapi nggak pernah turun ke bawah bertakan. Artinya apa? Oh, jemaahnya bertambah pun. Hanya karena menjelek-jelekan gereja lain. Hanya karena menjelek-jelekan pendeta lain. Alias pertambahan jemaat itu hanya karena perpindahan. Bukan karena pertobatan. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus. Kalau Tuhan Yesus tidak dapat mengantar sampai hari ini ke dunia ini, itu bukan salahnya Tuhan. Bukan karena Tuhan lupa, tapi karena kita belum melakukan tugas kita. Apa? Memberitakan Injil. Maka disitulah kita harus memberitakan ini. Apa yang dikasih oleh Tuhan Kristus? Saya lebih senang melakukan apa yang Tuhan tugaskan, memberitakan Injil, daripada mendesak Tuhan untuk datang ke dunia ini. Maka untuk itulah setiap kesempatan yang ada saya pakai untuk memberitakan ini. Ketemu orang yang sakit, saya tidak hanya berdoa supaya orang itu sembuh secara fisik, tapi saya Injil dulu orang itu supaya sembuh secara rohani, bertobat pada Kristus. Kalau saya ketemu dengan orang yang kerasukan setan, saya tidak hanya sekedar mengusir setan dan menguasai dia. Saya Injil dulu dia supaya bertobat pada Kristus. Karena itulah yang membuat dia lepas dan bebas dari kekuasaan setan. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal yang kedua, di samping dengan beritakan Injil kita menggenapi kedatangan Tuhan yang kedua kali, atau menyongsong, mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tapi tugas pemberitaan Injil itu menjadi penting kita lakukan karena kenapa? Semakin banyak orang yang kita Injili, berarti Bapak, Ibu, dan saya akan punya potensi yang besar berjumpa kembali dengan orang-orang yang kita kasihi. Orang tua, sanak famili, saudara, jemaat kita. Karena kita sudah pernah menginjili mereka. Artinya, kalau kita tidak memberitakan Injil, kecil kemungkinan kita bisa berjumpa dengan orang tua, istri, anak-anak kita, sanak famili, saudara kita di surga. Karena kita tidak pernah beritakan Injil kepada mereka. Maka sekali lagi Bapak Ibu, sudahlah. Urusan kapan, hari apa, jam berapa, tanggal berapa, bulan Maret berapa, Tuhan Yesus datang, itu urusan Tuhan. Urusan kita kita urusi. Itu beritakan Injil. Kalau kita tidak mau, orang tua, sanak famili, saudara kita masuk neraka, kita perlu sesegera mungkin menginjili mereka. Supaya mereka punya tempat yang sama di kemudian hari buat kita di surga. Alasan berikutnya mengapa begitu mendesak kita memberitakan Injil. Supaya Bapak, Ibu, dan saya terbebas dan terlepas dari tuntutan pertanggungjawaban Tuhan.
Ini seringkali tidak dipahami oleh banyak orang Kristen. Artinya apa? Menganggap kalau saya tidak memberitakan Injil, Tuhan tidak akan tuntut pertanggungjawaban dari saya. No, no, no. Mari kita lihat ayat ini. Yeskel pasal 3, 18 sampai 19. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apapun untuk memperingatkan orang jahat itu dari kehidupan yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya, dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dari dalam kesalahannya, tetapi engkau menyelamatkan nyawamu. Apa ini Bapak Ibu itu? Kalau semakin banyak orang yang masuk neraka, dan kita mungkin masuk surga, tidak berarti kita sudah bebas dari tuntutan pertanggungjawaban dari Tuhan. Tuhan akan bertanya kepada kita, buat apa engkau saya selamatkan, saya ampuni dosamu. Buat apa engkau saya berkati hidupmu selama ratusan tahun di dunia ini. Tetapi tetangga sana, pemilik, saudaramu, jemaatku, tidak ada yang bertanya kepada aku masuk surga. Tapi justru hidup mereka semakin jauh daripada aku, kata Tuhan. Maka Tuhan bilang, saya akan tuntut pertanggungjawaban daripadamu. Apa yang sudah engkau perbuat? Apa yang sudah engkau lakukan sejak engkau bertobat di nama Yesus? Dan masuk surgaku, kata Tuhan Bapak Ibu. Ayat ini sangat menakutkan. Dan ayat ini tidak spesifik ditujukan hanya kepada para pendeta loh Bapak Ibu ya. Karena di sini tidak ada sebut khusus para pendeta, enggak. Berarti artinya apa? Ayat ini umum. Berlaku kepada semua kita. Ya sudah sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Kalau hasil pertobatan kita, produk dari keselamatan pengampunan dosa yang sudah kita alami rasakan, itu kita bawa seorang diri. Lalu ada orang-orang di sekitar kita sebenarnya mereka butuh dikirim Tuhan mereka untuk kita Injil. Tapi kita tetap tidak peduli dengan mereka. Padahal tiap-tiap minggu sudah Tuhan utus mereka datang ke gereja kita. Ikut mereka ibadah. Tapi kita tidak pernah tahu mereka betul-betul terima Yesus. Mereka akan hidup di dalam keberdosaan mereka. Dan mereka akan binasa masuk neraka. Mereka tidak dituntut Tuhan. Karena kebinasaan mereka masuk neraka. Tapi yang Tuhan tuntut itu adalah kita Bapak Ibu. Yang tidak punya hati memberitakan Injil kepada mereka. Ini juga salah satu firman Tuhan yang membuat saya begitu takut dan gemetar. Sehingga saya selalu berusaha memberitakan Injil setiap ruang dan kesempatan. Karena saya tidak mau dituntut pertanggungjawaban oleh Tuhan di kemudian hari. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Kalau ada anggota keluarga kita yang masuk neraka, maka yang pertama menuntut pertanggungjawaban kenapa saudara kita termasuk neraka adalah kita. Yang sudah mengaku sudah bertobat dengan Yesus. Dijamin masuk surga, tapi kita nggak pernah beritakan Injil kepada mereka. Untuk Bapak Ibu pendeta, sama Tuhan. Kalau lebih banyak jemaat kita itu yang datang tiap minggu itu masuk neraka. Yang Tuhan tuntut pertanggungjawaban dengan masuknya mereka ke neraka. Kita para hamba-hamba Tuhan. Maka tolong Bapak Ibu, kita lakukan firman Tuhan di Hezkel pasal 3, 18 sampai 19. Kalau kita sudah belajar banyak firman Tuhan, tetapi itu tidak menggerakkan hati kita memberitakan Injil kepada orang lain. Orang jahat itu, orang lain itu akan masuk neraka. Tapi kematian mereka di neraka, yang Tuhan tuntut pertanggungjawaban kita Bapak Ibu. Maka itu alasannya Bapak Ibu. Ya, semakin saya mendalami firman Tuhan, semakin saya memiliki pengetahuan teologi yang dalam, itu tidak pernah membuat saya berhenti memberitakan Injil. Karena saya takut. Tuhan bilang satu saat, saya kasih engkau pengetahuan, saya kasih engkau ilmu, saya kasih engkau keterampilan, saya kasih engkau gelar. Mana gelarmu kamu pakai untuk bertahan?
Saya takut sekali loh Bapak Ibu untuk itu. Apa untuk itu saya selalu terus memberitakan Injil. Sampai kapanpun, dimanapun. Mari kita bebaskan diri kita dari tuntutan pertanggungjawaban dari Tuhan. Dengan cara apa? Memberitakan Injil. Dimanapun, dalam situasi, keadaan apa. Alasan yang ke-15, mengapa kita perlu bertahan Injil? Karena dengan kita bertahan Injil, maka kita akan ditambahkan pengalaman iman. Dan bahkan ada yang bersifat supranatural akan kita alami waktu kita memberitakan Injil. Apa yang dikasih Tuhan Yesus Kristus? Waktu Yesus memberitakan Injil kepada banyak orang, dia menjumpai banyak orang yang sakit. Artinya, di balik misi penginjilan itu, dia punya kesempatan menyembuhkan orang yang sakit. Dia menyembuhkan orang yang buta. Dia menyembuhkan orang yang pendarahan 12 tahun. Termasuk dia menghidupkan orang mati, Lazarus. Itu dialami oleh Yesus bersamaan dengan waktu dia melakukan penginjilan itu. Artinya apa Bapak Ibu? Waktu kita konsisten melakukan penginjilan, banyak pengalaman-pengalaman imani ya, yang bersifat supranatural, di luar dari akal dan pikiran kita. Tuhan bisa lakukan, Tuhan bisa kerjakan. Ini saya alami selama 25 tahun. Waktu saya konsisten melakukan penginjilan Bapak Ibu. Saya sudah singgung tadi. Saya nggak pernah belajar okultisme. Waktu saya kuliah di Fakultas Ekonomi. Nggak pernah belajar saya. Baru setelah mendalami teologi, saya belajar tentang konsep teori okultisme. Tapi background, pengalaman, pendidikan, sarjana, ekonomi, bisa dipakai Tuhan juga. Bisa diperlengkapi Tuhan juga. Dengan pengalaman bisa melakukan pelayanan pelepasan terhadap banyak orang yang kesurupan Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya konsisten melakukan penginjilan. Di sisi lain, Tuhan kasih pengalaman Bapak Ibu. Waktu saya bertakan Injil. Ada orang yang sakit, kanker. Stadium 4. Ponis dokter, mati. Hanya tinggal menunggu aja. Sehingga orang ini Bapak Ibu, biar rumah sakit dokter katakan kepada keluarga, mendingan dirawat di rumah. Kenapa? Karena rumah sakit dan dokter sudah katakan, nggak ada lagi alat yang mereka bisa lakukan untuk menyembuhkan si pasien. Artinya apa Bapak Ibu? Dipindahkannya orang yang sakit kanker ini ke rumah hanya menunggu kematian kan Bapak Ibu. Tiba-tiba Tuhan pertemukan saya dengan orang-orang seperti ini bukan hanya satu dua loh Bapak Ibu. Banyak. Saya selalu konsisten. Orang ini butuh Injil Kristus. Orang ini butuh pengampunan dosa. Orang ini butuh dibebaskan dari belenggu dari ikatan dosa. Pakai selalu yang pertama saya lakukan Injil orang itu. Hasilnya apa Bapak Ibu? Mujizat Tuhan terjadi. Banyak kanker orang ini disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan ada orang Bapak Ibu, stroke. Udah berpuluh-puluh tahun. Rumah sakit juga udah angkat tangan. Semua anggota keluarga ada udah berdoa supaya lebih cepat orang tuanya dipanggil Tuhan. Karena stroke. Lalu Tuhan pertemukan lagi saya. Ya selalu ada di pikiran saya. Orang ini butuh Injil Kristus. Injili dulu. Waktu dia bertobat Yesus Bapak Ibu. Kuasa Injil Kristus yang dia imani dan dipercaya itu memberikan dan menyembuhkannya sehingga dia sembuh dari stroke-nya yang sudah berpuluh tahun. Sama halnya. Atau saya bertemu dengan keluarga yang sudah puluhan tahun belum memiliki anak. Para secara fisik sehat kok suami istri ini. Lalu Tuhan pertemukan saya dengan keluarga ini. Cuman selutus ada berpikiran saya. Injil Kristus. Harus yang pertama dan yang utama disampaikan kepada keluarga ini. Suami istri ini. Saya injili Bapak ini. Apa yang terjadi Bapak ini? Gak lama kemudian saya dapat kabar. Ini baru kok. Minggu lalu. Terima kasih Bang Tony. Saya sudah hamil 6 bulan.
Dan saya bilang, puji Tuhan. Itu adalah hasil pekerjaan Injil Kristus yang sudah engkau percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati. Akan Bapak Ibu tulis dulu. Ya, di sesi yang pertama ini kita